Itu mulai dari internum, ya di bagian dalamnya internum adalah ventricle tadi, dan ada yang bagian externum yaitu di subarachnoid, ya. Nah ini perjalanannya dia. Sebagai contoh, kalian bisa sendiri di sini ya. Saya jelaskan. Ini ventricle lateralis, ya. Dipisahkan oleh corpus callosum. Nah, ventricle lateralis kiri dan kanan itu akan ada warna merah ini. Ini namanya adalah flexus choroideus. Berarti di sinilah menghasilkan CSF tadi. Pertanyaan nanti ujian, siapakah yang menghasilkan CSF? Jawabannya adalah flexus choroideus. CSF yang dikeluarkan di sini, kemudian akan dihantarkan melalui foramen interventricularis Monroe menuju ke mana? Ke ventricle ke-3. Setelah itu dia akan ditambahkan lagi oleh ventricle ke-3, setelah itu dialirkan menuju aqueductus mesencephaly cerebri cervii, kemudian menuju ke sini ke mana? Ke foramen ke ventricle ke-4, ditambahkan lagi dengan flexus choroideus. Jadi makin banyak. Setelah itu akan berpindah menuju ke subarachnoid. Ya, berpindah ke subarachnoid, ya, memutari di sini atau nanti masuk ke dalam sini, ya, di medulla spinalis melalui cisterna tadi, ya, bergerak terus, ya, kesana kemari, ada yang keluar menuju ke vena. Inilah fungsi daripada granulatio arachnoidea. Suatu kondisi kalian bisa mendapati ketiga saluran ini 1, 2, dan 3 bisa saja terjepit, ya, atau bisa jadi menyempit, sehingga mengakibatkan apa? Kalau ini tertutup, mungkin karena ada tumor otak atau karena kelainan anatomi pada pasiennya tertutup, kira-kira cairan yang di sini kan diproduksi terus, maka membesar. Airnya diproduksi terus, tapi nggak bisa keluar. Itulah yang dikenal dengan istilahnya hidrosefalus. Bisa terjadi pada interna, yaitu pada saluran 3 tadi, yang seperti ini. Berarti sumbatan di sini, ya, terbentuk terus, tapi tidak bisa keluar, ya. Atau bisa terjadi pada subarachnoid. Kalau pada subarachnoid tidak akan terjadi banyak masalah, tapi kalau terjadi pada sistem ventricle, terjadilah yang namanya hidrosefalus, di mana penampakan radiologi akan seperti ini, di mana ini ventricle lateralis kiri dan kanan. Harusnya tidak sebesar ini, harusnya sebesar ini saja. Jadi parenkim otak akan makin membesar, tetap normal, tapi terjadi pada pasien seperti ini, ya, terjadi cairan yang makin menumpuk, mengakibatkan, ingat hukum yang saya bilang tadi, hukum 3 tadi, parenkim, CSF, dan pembuluh darah. Kalau ada salah satu yang makin membesar, berarti harus ada yang dikorbankan. Siapakah yang paling dikorbankan? Massa. Makanya kalau perhatikan, massanya hanya setipis tisu. Tipis banget, karena ini harus membesar, ini harus dikecilkan, ya. Kalau terjadi pada orang dewasa yang kraniumnya masih utuh, terjadilah yang namanya nyeri kepala hebat, ya. Masih ceritakan sama teman kalian, saya punya teman yang mengalami tumor kepala, ya, sehingga tertutup salurannya ini, ya, sehingga mengakibatkan hidrosefalus, tapi kepalanya nggak membesar. Karena apa? Karena sudah intak, sudah keras, sehingga nyeri yang dirasakannya itu sampai membuat kepalanya dia harus dibenturkan ke tembok, saking sakitnya. Kalau kalian pernah merasakan migrain, 100 kali lebih hebat daripada itu. Dia sampai menabrakkan kepalanya ke tembok karena sakitnya. Pernah lihat kan? Ada orang sakit, sampai mukul gitu, karena nggak tahu sakitnya di mana gitu loh. Sakitnya semua luar biasa. Nah itu kenapa? Otaknya tuh membesar, tapi dia bisa keluar, ya. Nah beda dengan anak kecil. Pada bayi suturannya belum nyambung, menyatu, sehingga pelebaran cairan akan diikuti dengan pelebaran otak, ya, benar. Tapi kembali lagi, tetap aja kalah massanya. Makanya pasien hidrosefalus dari anak-anak kita tahu seperti ini, kemungkinan ke depan walaupun dikeluarkan cairannya akan mengalami yang namanya IQ-nya tidak baik, ya, karena massa otaknya kecil. Disinilah tempat kita proses intelektual kita, ya. Oke, bersyukur kalian sampai sekarang masih sehat, ya. Kalau sementara masih menunjukkan sehat, karena banyak anak-anak yang tidak ditemukan itu tidak seberuntung kalian, ya, tidak seberuntung kalian. Nah, gimana cara menghilangkan cairan ini? Ini saya dulu pernah ceritakan kalian. Kita tusukkan jarum ke dalam sini. Nah, ini ventricle lateralisnya membesar. Kita masukkan ke dalam sini dan kita keluarkan melalui peritoneum. Masih ingat saya jelasin? Saya tahu kelas ini atau kelas sebelumnya saya jelaskan adanya saluran penghubung. Nanti kita masukkan ke dalam peritoneum, makanya cairannya diproduksi dan kita akan keluarkan lewat perut, gitu, ya.
Nah, terakhir adalah vaskularisasi di otak, ya, atau pembuluh darah yang di otak. Akan ada dua sistem, yaitu pertama sistem vertebrobasilar, berarti dari suku kata vertebra ini, dan basilaris. Dan ada sistem karotis interna, yaitu ini, karotis interna. Dua sistem inilah yang akan melayani otak. Makanya salah satu tindakan kalau UFC itu UFC ya, UFC itu dengan cara apa bikin orang menjadi KO dengan cara apa? Cekek lehernya, ya kan? Cekek lehernya, ya. Kalau kalian cekek lehernya pasien, arteri karotis pulmonis ini akan tertutup, ya, mengakibatkan tidak ada oksigenasi bagi otak. Sedangkan otak memiliki kemampuan 20% harus dapat oksigenasi. Kurang 5 detik kalian tanpa oksigenasi, apa yang terjadi? Dia akan pingsan, sinkop, pingsan. Kalau dibiarkan terus-menerus cekek lama, akhirnya lewat, sudah ya, sudah melayang pastinya ya. Makanya kan segera kalau gitu disuruh apa? Disuruh lepas kan? Kalau enggak itu tinggal melayang aja, dia tunggu melayang ya. Kalau udah nyerah, ya kan? Kalau apa? Ya mati dia ya. Kayak siapa kan? Conor McGregor kemarin ya. Wow, kecekek sama Khabib kan? Apa jadi? Udah nyerah. Kalau udah mati dia kan? Ini ya, ini yang ketumbat kan? Cekeknya luar biasa ya. Cekek ya. Jadi jangan meremehkan cekekan orang ya, jangan pernah meremehkan. Nah, kadang juga ada ibu-ibu, hati-hati nih ya. Saat itu saya pernah nonton videonya soal di YouTube itu, ada anaknya yang datang dari belakang, meluk, tapi meluknya itu di leher. Tadi ya, ibunya itu tidak ngerasa, nyata tarikan anaknya itu begini, tadi ya. Jadi membuat arterinya itu tertutup. Saya bilang kekurangan 5 detik saja, apa jadi? Otak kehilangan oksigen, jadi jatuh dia. Itu hati-hati. Jadi main di arah lehernya hati-hati ya. Jangan iseng-iseng gitu. Untuk cekek orang jangan ya. Kalau dia sinkop jatuh dirinya ya sudah masalah, bingung kayaknya. Siapa di RJP terus ya? Di RJP ya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, kita mulai sekarang pembahasan daripada arterinya. Ini cukup ribet, tolong nanti disimak baik-baik ya. Ini 11. Ini masih ada waktu ya? Masih. Kita mulai dari sistem yang pertama. Tadi kan saya sebutkan ada dua sistem vertebrobasilar dan sistem karotis interna. Kita mulai dari sistem vertebrobasilar. Disebut dengan sistem vertebrobasilar karena vertebra ini akan bergabung kiri dan kanan menjadi arteri vertebra, kiri dan kanan akan menjadi arteri basilaris, maka namanya vertebrobasilar. Oke ya. Saya mulai dari arteri vertebra. Arteri vertebra itu asal muasalnya adalah dari arteri subclavian. Arteri subclavian dexter dan sinister akan mengeluarkan cabangnya arteri vertebralis, akan melewati kanalis, melewati foramen transversum di cervicalis, kemudian menuju ke atas sampai melewati foramen magnum. Ya, magnum. Keluar dari foramen magnum, dia akan membentuk satu cabang pertama. Namanya adalah pica, posterior inferior cerebelli anterior. Oke, namanya pica yang keluar, kiri dan kanan. Kemudian sebelum dia menyatu, dia akan membentuk cabang ke arah medial, namanya adalah arteri spinalis anterior, yang akan melalui sulcus mediana anterior dari medulla spinalis. Ya, bergabung jadi satu. Kemudian arteri vertebra kiri dan kanan bersatu di celah antara pons dan medon, ya, membentuk namanya arteri basilaris. Ingat ya, ini otak yang dari bawah ya, jadi kan otak diambil dari bawah begini ya. Nah, kemudian membentuk namanya arteri apa? Basilaris. Arteri basilaris akan berjalan di dalam sulcus pons atau sulcus pontis ya, dan di mana dia akan mengeluarkan cabang pertama yang kita sebut sebagai aika. Kayak tadi pica, sekarang aika, anterior inferior cerebelli arteri. Kemudian cabang keduanya akan membentuk namanya arteri labirinti. Sesuai dengan namanya, arteri ini akan melayani labirin. Belum tahu labirin? Labirin adalah telinga pada bagian dalam. Nanti diajarkan sama Dr. Rizka ya. Nah, arterinya adalah ini, labirinti. Kemudian antara labirinti dengan aika menjepit nervus abducens. Terjepit nervus abducens ini. Sehingga kalau ada masalah pada dua arteri sini, itu bisa
ia bermasalah pada nervus abducens. Ini yang keluar nervus abducens. Nervus abducens nervus ke berapa? Ke 6. Ini yang lain diem ya. Oh, lupa, nggak tahu. Masih ingat 12? Udah jajan belum 12? Oh, belum udah jajan. Oke, nanti dia jajan sendiri ya. Ini nervus ke 6, abducens. Nah, kemudian basilar masing-masingnya akan keluar pembuluh darah yang kecil-kecil. Kita sebut sebagai arteri pontine. Kita kata pons. Pons itu artinya jembatan. Ya. Kemudian di ujung dari basilar akan mengeluarkan satu cabang lagi ya, bernama arteri superior cerebelli. Oke. Kalau ini superior, ini tadi yang inferior ya. Kemudian keluar cabang lagi sebelum berakhir, namanya adalah arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior. Oke, keluaran cabang lagi. Nah, arteri cerebri superior sesuai namanya berarti dia melayani cerebrim atau cerebrum. Kalau ini cerebellum. Oke. Ini arteri yang utama bagi cerebri ya, cerebri posterior. Arteri cerebri posterior akan mengeluarkan cabang namanya adalah arteri komunikan posterior. Ini namanya arteri komunikan posterior yang akan menghubungkan dengan sistem yang kedua, yaitu arteri carotis interna. Sistem kedua sana. Arteri carotis interna akan melanjutkan dirinya, ini dari bawah sini ya, ini dari bawah terus naik ke atas, akan melanjutkan dirinya atau berubah menjadi arteri cerebri media. Makanya cerebri media itu merupakan lanjutan dari arteri carotis interna. Ingat baik-baik, nanti kita jelaskan berikutnya. Ingat baik-baik, arteri ini memiliki peran yang sangat vital ke depannya. Nanti saya jelaskan terkait dengan penyakit setelah ini. Jadi ingat baik-baik ya. Namanya apa? Arteri cerebri media. Karena dia langsung cabang arteri carotis interna. Oke, selanjutnya lagi. Setelah itu dilanjutkan lagi membentuk namanya arteri cerebri anterior, yang nanti dia akan melewati celah ini atau visura longitudinalis superior, masuk ke dalam sini dan membentuk cabang dengan atau membentuk persatuan dengan teman satunya, yaitu namanya arteri komunikan anterior. Oke ya. Nah, daerah yang diputuskan ini ya sama dengan daerah yang di sini. Ini yang kita sebut sebagai circulus Willisi, yaitu suatu sistem seperti sirkulus atau bentuk seperti bulat ya atau melingkar yang membantu otak kalau terjadi sumbatan pada salah satu sisi akan di cover oleh sisi yang lainnya. Ya, namanya circulus Willisi. Selain ujian nanti. Manakah yang tidak termasuk circulus Willisi? Silahkan dihafalkan sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, kita bahas satu persatu. Dari mulai arteri cerebri anterior. Oke, arteri cerebri anterior nanti akan melewati tengah-tengah visura ya. Dia melewati tengah-tengah visura. Ya. Mengikuti corpus callosum, corpus callosum. Nanti kalian jadi gampang ya. Memutar ke arah sini, melayani vaskularisasi bagi bagian frontal depan dan parietal di bagian atas ya ini. Kemudian arteri cerebri posterior ya yang ke arah sini nanti akan ke belakang sana, ini gambarnya seperti ini, melayani bagian temporal dan melayani bagian posterior ya. Dan arteri cerebri media inilah yang paling banyak memvaskularisasi semuanya. Perhatikan, MCA arteri cerebri media, ACA yang anterior, PCA yang posterior. Lebih dominan yang mana? Yang media. Berarti dialah yang mendominasi pemberian vaskular pada hemisfer. Baik itu kanan maupun kiri sama aja ya. Ini ya. Nah, arteri ini sangat penting bagi tubuh. Selain dia menginervasi bagian sini, dia punya satu cabang yang sangat rigid atau sangat rapuh, yaitu namanya adalah arteri lenticulostriata. Diambil dari dua suku kata, lenticulo dan striatum. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Bambang apa itu kedua nama itu ya. Arteri ini dia akan melayani daerah ini. Ini namanya daerah ganglia basalis ya. Nanti ada dua struktur tadi. Lihat, kalian perhatikan ada cabang yang kecil-kecil begini ke atas. Kalian perhatikan ini ada arteri cerebri media yang tadi ya.
lanjutan dari arteri korotis komunis dari permukaan yang besar nggak ini? Menjadi kecil. Kayak bisa bayangin sebuah saluran yang atau kanal yang besar banget, isinya airnya melimpah. Terus kalian bikin suatu saluran kecil di sana. Kira-kira saluran kecil tersebut bisa bayangin akan mendapatkan limpahan cairan yang begitu besarnya. Bisa ngerti gak? Secara hukum teknis ini bermasalah. Harusnya perpaduannya itu harusnya besar, nanti mulai sedang, mulai kecil supaya tidak terlalu ditembak banyak gitu ya. Nah kalau ini enggak, dari besar menjadi kecil. Sehingga ventriculus aorta termasuk arteri yang berhenti, tidak ada persambungan venanya di sana. Sehingga kalau pasien ternyata mengalami hipertensi, tensinya mendadak, misalnya tiba-tiba ada masalah, oh anakmu gini, bisa gitu ya, so, anakmu begini atau apa, akhirnya apa? Tensi tinggi kan? Wah stres, tensi tinggi, apa jadi? Semua pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi hebat. Darah akan mengalir kencang dari arteri korotis komunis, ya, arteri korotis interna, ya, ke sini, langsung menuju ke mana? Arteri cerebri media, kemudian langsung berpindah ke sini, ventriculus aorta. Apa yang terjadi? Dari aliran yang sangat besar, tiba-tiba menjadi kecil. Yang ini apa? Pecah di ujung sini. Karena saking kencangnya dia lewat. Makanya kenapa sering kan stroke akibat apa? Hipertensi. Pecahlah dia. Apa yang terjadi? Pecah di sini. Sedangkan daerah ini atau daerah ventriculus aorta merupakan daerah yang penting sebagai penghubung antara respon dari otak, khususnya hubungan dengan motorik, menuju ke spinal ke bawah. Di sini adalah jalur proyeksi. Nanti jelaskan Dr. Bambang ya, jalur proyeksi yang mengakibatkan kalau itu rusak, infark, ya, kematian jaringan, mengakibatkan tidak bisa informasi baik dari otak menuju ke medula spinalis atau medula spinalis menuju ke otak. Makanya pasien stroke itu lemah sisi tubuhnya yang bagian kontranya. Berarti kalau yang kirinya lumpuh berarti yang kanan yang pecah. Kenapa seperti itu? Nanti di praktikum saya ajarkan. Ada namanya persilangan, ya, digusatio piramidalis, ya. Tapi intinya dia bersebelahan. Kemudian kenapa dia bisa digerakkan? Sebenarnya dia bisa berpikir bahwa dia akan berpikir bahwa gerakan. Tapi informasi itu hanya ada di otak dan dihantarkan ke sini dan berhenti, tidak dilanjutkan lagi. Bisa ngerti? Dia punya idenya, tapi tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Tidak ada yang terlibat. Gitu, ya. Oke, ini stroke pada pasiennya. Tuh, kalau perhatikan stroke selalu diibaratkan ke arah cerebri media kan? Itu kan ke arah sana ya. Meter pun mengatakan seperti sana ya. Karena memang cerebri media yang paling sering mengalami kejadian stroke, ya. Nanti kalian dibahas ada stroke hemorragik, ada stroke ischemic. Nanti disyaratkan belajar. Nah, atau penyakit aneurisma. Selesai kok belum? Maksudnya di medspin? Ya, dikit saja ini medspin. Ya, ini banyak kali medspin akan membagikan vaskularisasi. Ya, nanti kalian belajar. Khususnya di bedah saraf, nanti satu persatu akan mengingat arterinya lewat ya. Ini ada satu arteri yang cukup besar, namanya arteri Adam-Kiewicz, ya, yang cukup besar, yang nanti akan memvaskularisasi medula spinalis. Selesai, ya. Kata Allah, ya, andai hidayah itu berhubungan dengan kecerdasan, tentu mereka yang memiliki IQ 200 atau lebih akan beriman kepada Allah, ya. Menurut surat Al-Qasas ya 56, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Makanya seperti Albert Einstein, kemudian siapa? Stephen Hawking itu kan dijuluki sebagai manusia-manusia yang pintar luar biasa, tapi tidak mendapatkan hidayah Allah, sama saja nonsense, ya, sama saja ada artinya. Karena tadi ya, hanya Allah yang mengetahui orang-orang tersebut apakah layak dan mendapatkan petunjuk. Maka saya titipkan kalau kalian selesai dari tahiyat akhir, ya, saya minta pertolongan daripada fitnah dajjal, ya, kemudian fitnah kubur, ya, kemudian azab api neraka. Tolong berdoalah meminta petunjuk, ya, atau hidayah supaya kita bisa ditetapkan di jalan agama Islam, ya.
Soalnya siapa tahu nanti ke depan kalian akan bisa berpindah agama, ya kan? Karena ada kejadian sama kalian. Ya, di Unusa semester 1 masih Islam, setelah dia selesai pindah jalur. Beneran. Akhirnya jadi kaget ya. Akhirnya pindah ke Kristiani. Ya, nauzubillah min zalik. Makanya tadi saya bilang, saya nggak tahu nih wajah-wajah ini apakah ada yang berubah nanti kan? Nah, ya. Sehingga tolong mintalah hidayah yang benar ya. Itu ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, ada pertanyaan tidak? Ini sekian yang disampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak mengerti pastinya ya. Ya. Ke yang mana? Di leher. Kan gini, kita pelajari dulu konsep kematian itu apa, ya. Jadi konsep kematian, kalau zaman dulu kita mengenalnya kematian belum mati kan?